Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dia Nur Imamah dari kelas 1G Prodi D4 Akuntansi Manajemen Politeknik Negeri Malang dengan absen 10 NIM 21425200076. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen sumber daya manusia sebagai tugas proyek akhir semester. Terdapat 4 bahasan yang akan saya jelaskan pada kesempatan ini. Yang pertama yaitu kompensasi, dan yang kedua yaitu teori upah, ketiga itu ada metode pembayaran upah, dan yang keempat adalah teori motivasi. Selanjutnya bahasan yang pertama yaitu mengenai kompensasi. Kompensasi adalah upah, gaji, dan semua fasilitas lainnya yang merupakan balas jasa atau pembayaran yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan kepada para pekerja untuk menyelesaikan pekerjaannya. Mangkunegara mengatakan bahwa kompensasi merupakan sesuatu yang dipertimbangkan sebagai suatu yang sebanding. Dalam kepegawaian, hadiah yang bersifat uang merupakan kompensasi yang diberikan kepada pegawai sebagai penghargaan dari pelayanan mereka. Kompensasi sangat penting bagi karyawan, karena besar kecilnya kompensasi yang diberikan dapat mempengaruhi kinerja karyawan itu sendiri. Selain itu, kompensasi juga sangat penting bagi perusahaan itu sendiri karena dapat mencerminkan bahwa perusahaan itu dapat mempertahankan sumber daya manusia yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu fungsi pemberian kompensasi. Martoyo berpendapat bahwa fungsi-fungsi pemberian kompensasi yang pertama yaitu pengalokasian sumber daya manusia secara efisien. Fungsi ini menunjukkan bahwa pemberian kompensasi yang cukup baik kepada karyawan yang berprestasi baik akan mendorong para karyawan untuk bekerja dengan lebih baik lagi dan bekerja ke arah pekerjaan-pekerjaan yang lebih produktif. Fungsi yang kedua yaitu penggunaan SDM secara lebih efisien dan lebih efektif. Semakin banyak karyawan yang diberi kompensasi yang tinggi, berarti semakin banyak karyawannya yang berprestasi tinggi. Banyaknya karyawan yang berprestasi tinggi akan mengurangi pengeluaran biaya untuk kerja-kerja yang tidak perlu. Fungsi pemberian yang terakhir yaitu mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sistem pemberian kompensasi yang baik secara langsung dapat membantu stabilitas perusahaan dan secara tidak langsung ikut serta dalam mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, tujuan pemberian kompensasi. Di slide ini ada dua pendapat mengenai tujuan pemberian kompensasi. Pendapat yang pertama dari Simora pada tahun 2009 yaitu berpendapat bahwa tujuan dasar pemberian kompensasi adalah untuk mengikat, menahan, dan memotivasi karyawan. Sedangkan menurut Hasibuan pada tahun 2007, tujuan kompensasi yaitu sebagai ikatan kerjasama, kepuasan kerja, pengadaan efektif, motivasi, stabilitas karyawan, disiplin, pengaruh serikat buruh, pengaruh pemerintah. Dari dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dalam pemberian kompensasi dalam suatu organisasi atau perusahaan adalah untuk menarik dan mempertahankan serta memotivasi kerja karyawan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kompensasi itu sendiri. Nawawi menyatakan jenis-jenis kompensasi secara garis besar dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama yaitu kompensasi langsung. Kompensasi langsung ini merupakan penghargaan atau ganjaran yang disebut gaji atau upah yang dibayar secara tetap berdasarkan tenggang waktu yang tetap. Jenis yang kedua yaitu kompensasi tidak langsung. Kompensasi tidak langsung merupakan pemberian bagian keuntungan atau manfaat bagi para pekerja di luar gaji atau upah tetap dapat berupa uang atau barang. Dan jenis kompensasi yang ketiga yaitu insentif. Insentif merupakan penghargaan atau ganjaran yang diberikan untuk memotivasi para pekerja agar produktivitas kerjanya tinggi, sifatnya tidak tetap atau sewaktu-waktu. Selanjutnya yaitu asas-asas kompensasi menurut Hasibuan di tahun 2014, yaitu ada asas adil dan asas layak dan wajar.
Dua asas ini berarti bahwa program kompensasi harus ditetapkan atas asas adil dan layak, serta dengan memperhatikan undang-undang perburuhan yang berlaku. Prinsip adil dan layak harus mendapat perhatian dengan sebaik-baiknya supaya balas jasa yang akan diberikan merangsang gairah dan kepuasan kerja karyawan itu sendiri. Penjelasan lebih lanjut, asas adil ini berarti besarnya kompensasi yang dibayar kepada setiap perusahaan harus disesuaikan dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, risiko pekerjaan, tanggung jawab, serta jabatan pekerja dan memenuhi persyaratan internal konsistensi. Jadi adil di sini bukan berarti setiap karyawan menerima kompensasi yang sama besarnya. Dan asas yang kedua yaitu asas layak dan wajar. Hal ini berarti kompensasi yang diterima karyawan dapat memenuhi kebutuhannya pada tingkat normatif yang ideal. Bahasan yang kedua ada teori upah. Sumarso di tahun 2009 mengatakan bahwa upah didefinisikan sebagai imbalan kepada buruh yang melakukan pekerjaan kasar dan lebih banyak mengandalkan kekuatan fisik dan biasanya jumlahnya ditetapkan secara harian, satuan, ataupun buronan. Upah juga disebut sebagai sebuah penerimaan yang digunakan untuk kelangsungan hidup sumber daya manusia, yang dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku dan dibayar berdasarkan atas persetujuan penjual dan pembeli. Berbeda dengan gaji, definisi upah tak menyebutkan tentang periode waktu tertentu. Teori upah sendiri yang pertama ada teori upah normal dan teori upah besi. Teori upah yang akan saya jelaskan ada dua, yaitu teori upah normal dan teori upah besi. Teori upah normal disebut juga teori upah alami atau natural wage. Menurut Ricardo, upah yang wajar adalah pemberian upah yang didasarkan pada biaya-biaya hidup dari keluarga pekerja, serta disesuaikan oleh kemampuan perusahaan. Sedangkan teori upah besi dikemukakan oleh Ferdinand Lassley. Ferdinand Lassley mengemukakan bahwa pengusaha akan menekan upah serendah-rendahnya untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin. Bahasan yang ketiga yaitu metode pembayaran upah. Martoyov di tahun 1992 berpendapat ada beberapa cara perhitungan atau pertimbangan dasar penyusunan upah dan gaji. Yang pertama yaitu upah menurut prestasi kerja, yang kedua ada upah menurut lama kerja, dan yang ketiga ada upah menurut senioritas, dan yang keempat ada upah menurut kebutuhan. Sistem upah menurut prestasi kerja yaitu sistem pemberian upah yang didasarkan atas prestasi dari pekerja atau per unit produk yang diselesaikannya. Sistem upah menurut lama kerja itu sendiri yaitu sistem pemberian upah yang didasarkan pada waktu yang digunakan untuk bekerja dari waktu karyawan datang sampai karyawan pulang. Sistem upah menurut senioritas yaitu sistem pemberian upah yang didasarkan pada kedudukan karyawan pada perusahaan tersebut. Sedangkan sistem upah menurut kebutuhan yaitu sistem pemberian upah yang didasarkan pada kebutuhan karyawan, tentunya dengan diimbangi kerja karyawan yang profesional. Bahasan yang terakhir yaitu teori motivasi. Menurut Uno di tahun 2010, motivasi adalah dorongan internal dan eksternal dalam diri seseorang untuk mengadakan perubahan tingkah laku. Juga dapat disimpulkan bahwa motivasi bertujuan untuk membuat karyawan semakin bersemangat melakukan pekerjaannya, menjadi karyawan yang aktif, produktif, dan kreatif untuk mencapai hasil kerja yang maksimal. Selanjutnya yaitu teori kebutuhan Maslow. Teori Maslow dalam Rekso Hadjiprojo dan Handoko di tahun 1996 membagi kebutuhan manusia sebagai berikut, yang digambarkan pada piramida. Yang pertama yaitu physiological needs atau kebutuhan fisiologi yang terdiri dari makan, minum, perumahan, oksigen, tidur, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada kebutuhan akan keamanan atau safety needs. Hal ini merupakan kebutuhan akan keamanan atau perlindungan dari bahaya kecelakaan kerja, jaminan kelangsungan pekerjaannya, dan jaminan hari tua. Dan yang ketiga ada social needs atau kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang. Ini menunjukkan bahwa manusia membutuhkan adanya persahabatan, kelompok yang kompak, relasi keluarga, dan lain-lain.
Sedangkan di tingkatan selanjutnya yaitu ada esteem needs, kebutuhan akan penghargaan. Hal ini manusia membutuhkan untuk dihormati, dihargai atas prestasi, pengakuan atas kemampuan dan keahlian, serta efektivitas kerja seseorang. Dan kebutuhan di piramida atau di tingkat paling atas yaitu self-actualization atau kebutuhan akan aktualisasi diri. Pada tingkatan ini, manusia membutuhkan proses pengembangan potensi diri, kebutuhan untuk menunjukkan kemampuan, keahlian, dan potensi yang dimiliki oleh seseorang. Selanjutnya yaitu ada teori X dan Y dari M.G. Greer. Teori ini merupakan teori motivasi yang menggabungkan teori internal dan teori eksternal yang dikembangkan oleh M.G. Greer sendiri di tahun 1960. Ia telah merumuskan dua perbedaan dasar mengenai perilaku manusia. Yang pertama yaitu teori X. Teori X atau teori tradisional mengenai kehidupan organisasi banyak diarahkan dan dikendalikan atas dasar teori X. Adapun anggapan yang mendasari teori-teori X menurut Rachel Hadi Projo dan Handoko di tahun 1906. Ini menunjukkan bahwa perilaku manusia itu yang pertama, rata-rata pekerja itu malas, tidak suka bekerja, dan kalau bisa akan menghindarinya. Yang kedua, pada dasarnya tidak suka bekerja maka harus dipaksakan dan dikendalikan, diperlakukan dengan hukuman dan diarahkan untuk pencapaian tujuan organisasi. Dan yang ketiga, rata-rata pekerja lebih senang dibimbing, berusaha menghindari tanggung jawab, mempunyai ambisi kecil, dan kemampuan dirinya di atas segalanya. Adapun teori Y, karena teori X tidak dapat menjawab seluruh pertanyaan yang terjadi pada suatu organisasi, oleh karena itu M.C. Greer juga menjawab dengan teori yang berdasarkan pada kenyataannya, yaitu usaha fisik dan mental yang dilakukan oleh manusia sama halnya bermain atau istirahat. Yang kedua, rata-rata manusia bersedia belajar dalam kondisi yang layak, tidak hanya menerima tetapi mencari tanggung jawab. Yang ketiga, ada kemampuan yang besar dalam kecerdikan, kualitas, dan daya imajinasi untuk memecahkan masalah-masalah organisasi yang secara luas tersebar pada seluruh pegawai. Dan yang terakhir, pengendalian dari luar hukuman bukan satu-satunya cara untuk mengarahkan tercapainya tujuan organisasi. Dan yang terakhir ada teori motivasi dua faktor dari Friedrich Hartwig. Hartwig menyatakan bahwa orang dalam melaksanakan pekerjaan itu dipengaruhi oleh dua faktor yang merupakan kebutuhan, yaitu faktor yang pertama adalah faktor higienis dan yang kedua adalah faktor motivasi. Faktor higienis faktor atau maintenance factor merupakan faktor pemeliharaan yang berhubungan dengan hakikat manusia yang ingin memperoleh ketentraman batinnya, yaitu ada gaji, kondisi kerja atau work condition, kebijaksanaan dan administrasi perusahaan, ada kualitas supervisi atau quality supervision, hubungan antar pribadi atau interpersonal relation. Sedangkan untuk faktor motivasi sendiri merupakan menyangkut kebutuhan psikologis. Faktor motivasi ini berhubungan dengan penghargaan terhadap pribadi yang secara langsung berkaitan dengan pekerjaan. Di antaranya ada prestasi atau achievement, pengakuan atau recognition pekerjaan itu sendiri atau the work itself, tanggung jawab atau responsibility, dan pengembangan potensi individu atau advancement. Kesimpulannya, kompensasi adalah upah, gaji, dan semua fasilitas yang merupakan belas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada para pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Nah, selanjutnya ada upah. Nah, upah ini dapat kita definisikan sebagai imbalan kepada buruh yang melakukan pekerjaan kasar. Kemudian kesimpulan yang ketiga, untuk menentukan upah sendiri, ternyata terdapat beberapa metode atau sistem.
Dan yang terakhir, motivasi. Nah, motivasi ini bertujuan untuk membuat karyawan bersemangat melakukan pekerjaannya, menjadi karyawan yang aktif, produktif, dan kreatif untuk mencapai hasil kerja yang maksimal. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.